Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, much better ya. Alhamdulillah. Pertama-tama yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar dari Sahaja Community. Terima kasih Bunda sudah menjadi wasilah silaturahmi. Ke seluruh pengurusnya yang kita doakan Bunda, semoga beliau-beliau semuanya senantiasa dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Juga para Bunda yang pagi hari ini sudah hadir, sudah mau meninggalkan rumah, sudah mau sama-sama duduk di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan Allah, sebagai salah satu ikhtiar kita untuk terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah ridho dengan ikhtiar kita pada pagi hari ini dan bisa kembali mengumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada hulkihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Salamu alayka ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah izinkan kita berkumpul bermajelis dengan majelisnya orang-orang salih dahulu. Insya Allah menjadi salah satu ikhtiar kita untuk terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan akhirnya teraktualisasi dengan hubungan sosial yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan besti-bestinya kita, dengan orang-orang yang memang insya Allah menjadi wasilah kebaikan dalam kehidupan kita. Tentu ketika kita berinteraksi secara sosial, satu hal yang harus kita sadari bahwa akan ada resiko ketika kita berinteraksi secara sosial. Apa resikonya? Resikonya adalah tentu akan muncul gesekan-gesekan antara kita dengan orang-orang terdekat kita, dan akhirnya memunculkan sebuah dampak. Di antara dampaknya adalah luka, kecewa, dan sakit hati. Nah, itu suatu keniscayaan. Kalau misalkan ada yang bertanya gini, Ustadz gimana sih caranya biar kita nggak diuji sama Allah? Jawabannya apa? Mati. Benar bunda? Ujian itu selaras dengan hidup. Selama kita hidup pasti diuji sama Allah. Kalau nggak mau diuji berarti mati. Allah lah yang berfirman di Quran surat kedua ayat 155. Kata Allah, manusia itu pasti diuji minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Sedikit, belum banyak. Takut apa? Takut dikhianati orang, takut disakiti, suami diambil pelakor, dan lain sebagainya. Misal ya, nah, itu rasa takut. Bahkan di Quran surat ke 2 ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannah, hambaku, tidak mungkin kalian akan menikmati surga di akhirat nanti, dan kebahagiaan itu diturunkan ke bumi dalam kalian menjalani kehidupan, kata Allah, sebelum kalian diuji olehku. Kata Allah begitu. Ujian itu keniscayaan, kepastian. Nah, bagaimana seni yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bisa melewati setiap ujian dan masalah, sehingga kalaupun kita terluka, mudah untuk kembali pulih dan sehat. Kenapa saya katakan begitu? Saya mau tanya begini, enak nggak sih punya dendam? Capek, lelah, ya, nggak usah jauh-jauh sama suami sendiri, iya. Jangan bilang nggak punya dendam sama suami sendiri. Kalau nggak punya dendam, nggak mungkin kesalahan 10 tahun yang lalu masih bisa dibaca. Ahli sejarah, itulah wanita. Kenapa? Karena yang terluka adalah perasaannya. Seperti sebuah dinding yang dipakukan oleh paku, kemudian dicabut pakunya, apa yang terjadi? Masih berbekas. Kalaupun ditambal, pasti akan berbeda dengan yang lainnya. Tapi setidaknya
Islam itu memberikan acuan kepada kita untuk memahami takdir, menerima takdir, menyembuhkan luka, dan kemudian pulih. Pulih dengan sempurna. Emang bisa? Bisa. Sangat bisa sekali. Dan kita harus tahu dulu, apa yang harus kita tahunya? Siapa musuh kita? Namanya setan. Kita harus tahu dulu. Karena yuwaswisu fi sudurinas. Nah, saya izin untuk sambil menulis-nulis, pulih tanpa kecewa. Nah, kenapa ketika kita berusaha untuk sembuh, tapi terkadang kecewa itu nggak pernah pergi dari hati kita? Betul nggak? Sederhananya gini, kenapa kita kecewa? Bukan tidak sesuai harapan, karena berekspektasi. Jadi sebelum itu terjadi, kita sudah salah meletakkan ekspektasi kita. Kepada siapa? Pasangan. Gak usah jauh-jauh ya. Gak usah jauh-jauh. Ini sudah menikah semua kan? Maksudnya biar nggak jadi horor yang buat single. Saya nanti akan banyak. Oh iya, iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti ini jadi ilmu ya. Insya Allah saya akan ambilkan beberapa contohnya juga. Karena memang sebetulnya tema besarnya, enggak apa-apa. Tema besarnya itu tentang luka, cinta, dan keluarga. Tema besarnya itu. Jadi gini, ini yang single jadi pelajaran. Dan jangan pernah mengulangi kata-kata saya ini kepada suami nanti. Ya, apa? Rata-rata kita menikah berharap dengan pasangan kita, Mas, aku nikah sama kamu karena aku percaya kamu bisa membahagiakan aku. Betul? Jangan bilang enggak. Mau terucap ataupun enggak, itu ekspektasi namanya. Ya, begitu setahun 2 tahun berjalan, ya kan, sudah punya anak pertama, tengah malam bangun, Mas, gantian, aku besok kerja. Loh, emang istrinya nganggur? Kan nggak nganggur, pekerjaan istri itu 24 jam. Kalau laki-laki paham, oh Masya Allah, akan meratukan Anda sebagai wanita. Tapi masalahnya, kenapa nggak diratukan sama suami kita? Karena mereka nggak paham, dan mereka bukan raja sejati, belum menjadi raja sejati. Raja sejati itu dia tidak akan pernah menyakiti dan melukai hati wanita yang dicintai. Betul kan? Nah, ini yang terjadi. Akhirnya apa? Kecewa karena kita berekspektasi sama suami kita. Apa yang paling konkret lain? Misalkan, mungkin di rumah ada asisten rumah tangga ya. Sesekali kita masak, nyediain makanan kesukaan suami, difotoin. Mas, pulang cepet ya, aku nyiapin makanan kesukaan kamu. Nyampe di rumah, makanan yang dimakan tanpa pujian. Tanpa pujian. Padahal ekspektasi dan harapan seorang istri ketika sudah memasakkan makanan kesukaan suami apa? Harapannya? Dipuji. Dipuji dengan kalimat minimal apa? Masya Allah sayang, makanannya enak banget, walaupun asin sebetulnya. Tapi itu proses nyenengin istri. Tidak didapat oleh seorang istri. Akhirnya apa? Kecewa, bertahun berganti. Apa yang terjadi ketika ada dialog dengan anaknya? Loh, mah, kok papa begitu? Iya nak, papamu emang begitu. Itu sabar apa terpaksa sabar? Terpaksa sabar. Terpaksa sabar. Kenapa? Tubuhnya resisten. Karena terbiasa luka dan kecewa. Terbiasa luka dan kecewa. Dan itu kan dipendam. Coba kita jujur. Kalau lagi jengkel sama suami, ngeluapinnya ke siapa? Ngeluapinnya ke siapa? Anak. Kadang ditanya sama anak, loh mah kok dari pagi mama tuh kok cemberut aja? Iya tuh, papa kamu nyebelin. Saya katakan teman-teman, kalimat tadi, iya tuh papa kamu nyebelin, tanpa sadar keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena banyaknya emosi negatif. Meletus dia, keluar. Kayak Merapi yang tiba-tiba erupsi. Ya kan? Apa dampaknya? Lihat, erupsi Merapi merusak di sekitarnya. Dan ketika kita emosi yang melepas kendali, karena banyaknya ekspektasi yang terpendam, akhirnya menjadi kecewa dan luka yang kita simpan bertahun-tahun. Akhirnya apa? Tanpa sadar kita saat itu sedang mengajarkan anak kita membenci siapa bapaknya. Sadar nggak? Nggak sadar. Nggak sadar kebanyakan dari kita. Nah sekarang bagaimana cara kita untuk pulih? Apalagi di bulan Ramadan. Saya mau tanya dulu, kenapa kita puasa?
Kenapa kita puasa? Kewajiban. Puasa Ramadan. Kenapa kita puasa? La'allakum, Quran surat kedua ayat 183. Kata Allah, orang yang beriman disyariatkan untuk puasa. Kenapa dia harus berpuasa? Jadi orang yang bertakwa. Apa arti takwa? Taat kepada Allah. Apalagi arti takwa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Saya mau tanya, ada yang masih ingat Ramadan tahun lalu? Tolong angkat tangan. Siapa di sini yang ketika puasa nggak ngomongin orang? Serius loh. Serius. Ada? Kok sama dosa sendiri lupa? Sama dosa suami hafal ya? Uniknya perempuan itu begini. Dia lupa, dia sangat hafal dan khatam dengan dosa kesalahan suami, tapi sulit untuk introspeksi diri. Iya, gak usah jawab iya, saya tahu kok. Ya. Ngacung, siapa yang Ramadan tahun lalu ketika puasa nggak ngomongin orang? Ada? Saya mau tanya, ngomongin orang itu perintah Allah atau larangan? Kenapa dikerjain? Khilaf sekali bunda, berulang kali, namanya hobi. Iya. Makanya saya katakan begini, maaf, kalau di bulan Ramadan, saya mau tanya, bulan Ramadan spesial nggak? Kenapa spesial? Datangnya setahun sekali. Sama kayak ketika teman-teman semuanya mudik ke rumah orang tua, ketemu sama orang tua di momen Idul Fitri itu apa? Spesial. Kenapa? Kumpul keluarga. Bukan hanya kita dengan orang tua, tapi adik-adik kita, kakak-kakak kita juga pada datang. Kita akhirnya apa? Berinteraksi dengan asik dengan mereka. Berarti nyaman ketika berada di antara mereka. Kenapa kita nggak nyaman dengan Ramadan? Kenapa kita nggak asik sama Ramadan? Kenapa kita nggak seseru itu sama Ramadan? Padahal Ramadan itu datangnya setahun sekali dan sangat spesial. Kenapa spesial? Yang sunnah diganjar wajib, ya kan? Kemudian yang wajib dilipat gandakan. Dan bahkan ada berita baik dari Nabi SAW bahwa puasa Ramadan, setan-setan dari golongan jin dibelenggu. Pertanyaan saya, kok ya rahmatullah, kok ada ya di bulan Ramadan orang-orang yang masih suka, ya alhamdulillah, yang masih suka ngomongin orang? Setannya siapa? Setannya siapa? Saya. Setannya diri kita. Allah berfirman gini, Quran surat kedua ayat surat ke-6 ayat 112. Kata Allah, setan itu bentuknya dua, yang satu jin, yang satu manusia. Apa setan dari bentuk jin? Yuwaswisufi sudurinas, membisikkan rasa was-was, gelisah, overthinking, takut berlebihan ke dalam jiwa manusia. Nah, ketika setan dari golongan jin ini dibelenggu, maka yang beredar di muka bumi adalah setan dari golongan manusia. Siapa itu? Kok malu-malu jawabnya? Enggak, ini nanti berkaitan bunda, berkaitan dengan apa yang saya bahas di awal sebagai muqaddimah barusan. Nanti ini saling berkaitan. Kenapa? Karena kan kita berpuasa di bulan Ramadan itu Allah pengen kita jadi orang yang bertakwa. Jadi bukan hanya solehah, tapi bertakwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa, dia lisannya baik, kemudian apa? Sikap dan perbuatannya juga baik. Itu orang yang bertakwa. Makanya saya tanya, ada nggak di antara kita yang Ramadan tahun lalu tidak membicarakan orang ketika puasa? Kita clear ya, nggak ada sama sekali. Makanya ini jadi sebuah filosofi. Apa? Jangan berharap di luar Ramadan Allah jaga kita dari tidak membicarakan keburukan orang lain. Kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa menjaga diri kita, melawan hawa nafsu diri kita untuk tidak membicarakan orang lain. Itu maksudnya. Sekarang saya mau tanya, tolong angkat tangan. Siapa di sini yang tidak pernah menyakiti orang? Ada nggak yang nggak pernah nyakitin orang? Nggak ada. Oh, ini tawadu semua ya bunda, masya Allah. Oke, saya ganti pertanyaannya ya. Saya ganti. Tolong angkat tangan siapa di sini yang tidak pernah disakiti orang? Nggak ada. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa kita disakiti orang? Kenapa ada orang yang mengkhianati kita? Kenapa ada orang yang melukai kita? Kenapa ada orang yang mengecewakan kita?
Bukan ekspektasi. Karena kita pernah melukai, menyakiti, dan mengkhianati mereka. Jangan bilang enggak. Itu keadilan Allah. Yuk kita buka lagi pembahasan sebelumnya. Allah berfirman, kenapa kita kecewa? Jawabannya sederhana. Bukan hanya tentang ekspektasi, tapi kalau yang paling konkretnya adalah kenapa kita terluka, sakit hati, kemudian kita pernah dibohongi orang lain dan lain sebagainya. Karena jawabannya adalah karena kita pun pernah melukai dan menyakiti orang lain, baik sadar ataupun tidak sadar. Dalilnya, Quran surat ke-42, Asy-Syura ayat 30. Apa kata Allah? Segala musibah. Musibah itu berarti apa saja? Kecewa, sakit hati, luka, ya kan? Dibohongi orang, dizalimi orang, ditusuk sama besti dari belakang, ya? Dikhianati dan lain sebagainya. Kata Allah, itu terjadi karena ulah tanganmu sendiri. Kenapa Allah ngasih tahu kita tentang ayat ini? Biar kita melakukan yang namanya introspeksi diri. Susah apa gampang? Susah. Coba saya mau tanya, kalau lagi jengkel, kesel sama orang, introspeksi diri atau marah? Marah. Marah itu sifat manusia apa bukan? Bukan. Yuwaswisu fi sudurinas. Siapa? Setan yang membisikkan hawa nafsu di dalam diri kita, inginnya membalas keburukan orang. Kan nggak ada di antara kita di sini yang nggak pernah dijulitin, betul kan? Nah, pertanyaannya gini, ketika dijulitin sama orang, bales apa sabar? Bohong. Kadang banyaknya bales. Iya, banyaknya bales. Nah, gini teman-teman semuanya, sederhana loh sebetulnya konsep pulih itu dalam Islam. Dengan cara gimana? Kenapa ada ayat tentang introspeksi diri? Yuk buka Quran surat 57 ayat 22 sampai 23. Saya terbiasa mengeluarkan dalil. Jadi biar apa? Biar hidup kita tuh jelas, Bunda. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau hidup kita pengen jelas, jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Kata Allah gini di Quran surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap takdir manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah. Di kitab namanya kitab Lauhul Mahfudz. Artinya, Bunda, semua hari ini kita kumpul di pagi hari ini, yang hadir sudah dicatat oleh Allah siapa-siapa namanya. Itu pertama. Yang kedua, Allah juga ngasih tahu dari ayat ini bahwa kapanpun kamu terluka, kapanpun kamu kecewa, kapanpun kamu sakit hati, kapanpun kamu dikhianati oleh orang lain dan dibohongi oleh orang-orang yang kamu percayai, kata Allah, sudah aku catat menjadi takdirmu. Berarti sederhananya apa? Bahagia, kecewa, luka, sedih, menangis, tertawa, Allah sudah tulis semuanya, Bunda. Kata Allah, ketika bahagia jangan berlebihan, ketika sedih juga jangan berlebihan. Kata Allah begitu. Berarti kita hanya menjalani lakon kehidupan kita sebagai seorang manusia. Artinya ketika kita disakiti oleh orang lain, Allah pengen ngajarin ke kita, Bunda. Apa pelajarannya? Satu, hei hambaku, kamu dilukai, kamu sakit hati, kamu kecewa, nggak nyaman, nggak enak, maka jangan pernah menyakiti dan melukai hati orang lain. Apakah itu karma? Tidak ada dalam Islam karma. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Kebaikan dan keburukan apapun yang kita lakukan, kata Allah, pasti akan dibalas oleh Allah. Itu bentuk adilnya Allah, Bunda. Itu kenapa saya mengatakan dan mengeluarkan dalil surat Asy-Syura tadi, bahwa bisa jadi luka yang kita rasakan, kecewa yang kita rasakan saat ini, dan kemudian pernah dizolimi oleh orang lain dan lain sebagainya, kata Allah, itu terjadi karena ulah tanganmu sendiri. Adil nggak Allah? Pertanyaannya, kenapa Allah membalas di bumi? Ini bentuk kasih sayangnya Allah. Ini bentuk kasih sayangnya Allah. Nabi mengatakan bahwa tidaklah seorang hamba, ya kan, tertusuk sebuah duri bagian dari salah satu tubuhnya dan merasakan sakit, maka sakit yang dia rasakan itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Sama seperti sakit hati kita kan, sama seperti kecewanya kita kan. Itu cara Allah menggugurkan dosa dalam diri kita. Itu kenapa
yang diperintahkan sama Allah ketika kita terluka, sakit hati adalah introspeksi diri. Karena kita sadar bahwa tidak ada di antara kita yang tidak pernah melukai siapapun, terlebih orang terdekat kita. Siapa? Suami. Banyak wanita menganggap bahwa suaminya menjadi sumber masalah utama. Lupa diri kalau cerewet dan bawelnya itu juga jadi ujian buat suaminya. Betul kan, Bunda? Ada nggak perempuan yang nggak cerewet? Sependiam-pendiamnya seorang perempuan, ketika dia nyaman dengan laki-lakinya, keluar semuanya. Keluar semuanya. Nah, itu maksud saya. Jadi gini, kenapa kita sulit untuk mengenali diri kita dan akhirnya sulit untuk mengintrospeksi diri kita? Saya buatkan gambarannya seperti ini. Buka Quran surat Al-Hijr, surat 15, ayat 28 sampai 29. Tentang apa? Ini unsur penciptaan manusia, Bunda. Manusia diciptakan pertama bentuk tubuh. Yang kedua, ruh. Manusia punya ruh. Yang ketiga, akal. Akal itu apa? Pikiran. Ada aksesoris tambahan, ada. Laki-laki punya logika yang lebih dominan, sedangkan perempuan punya perasaan yang lebih dominan. Kita harus kenali diri kita dulu, biar bisa meminimalisir kesalahan dalam hidup kita. Nah, 3 hal ini di-drive atau apa ya? Dikendalikan oleh Quran surat ke-91 ayat 7 sampai 9. Apa yang mengendalikan? Namanya nafs atau jiwa. Di mana jiwa ini berada? Di dalam kolbu. Pernah dengar nama kolbu? Namamu terpatri di dalam kolbuku, sayang. Bohong banget itu. Iya. Bohong banget. Kalau memang namanya terpatri, ya, mau kemana-mana pasti ngabarin. Mau kemana-mana pasti ngasih tahu. Dan kalau betul namanya terpatri dalam hati kita, nggak mungkin nyakitin dan nggak mungkin zolim. Kenapa? Karena orang yang saling mencintai itu tak akan melukai, Bunda. Itu benar. Loh, sekarang tahu nggak arti cinta apa? Nggak tahu kan? Bahasa Quran cinta itu habba. Bahasa Quran. Kalau bahasa Arab dari cinta adalah hubba. Ana uhibbukum fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Kenapa Allah mengkiaskan cinta itu dengan kata habba? Apa arti habba? Benih. Namanya benih itu kan harus ditanam dan dijaga. Ya. Pertanyaan saya, pernah ngelihat petani yang merusak tanamannya dan melukai tanamannya? Tidak ada. Itu cinta namanya. Makanya dirawat sama dia, dijaga, bahkan sampai hasilnya panen terbaik. Betul kan? Kenapa? Karena kalau hasilnya buruk, dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa, kecuali kerugian. Sama kan? Itu cinta namanya. Konsepnya apa? Giving, giving, and giving. Itu cinta, Bunda. Bukan take and give. Kalau take and give itu ukhuwah, pertemanan, saudara dalam pertemanan. Nah, kalau ketika kita ada orang yang berbuat baik sama kita, maka wajib kita membalasnya lebih baik lagi. Nah, itu take and give, itu ukhuwah. Tapi kalau antara suami dan istri, itu giving, giving, and giving. Saya mau cerita satu. Ada kisah yang sangat luar biasa. Khadijah lagi kumpul kayak begini nih sama bestinya. Ditanya sama temennya, Khadijah, kamu pasti bahagia ya bersuamikan seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, ya kan? Kemudian dia salih, dia punya akhlak yang bagus, dia pun jujur. Apa jawab dari Khadijah? Yang saya pikirkan bukan tentang kebahagiaan saya, tapi yang saya pikirkan adalah bagaimana suami saya selalu merasa bahagia saat bersama dengan saya. Beda, Bunda. Kalau kita mikirin pengen disayang, tapi Khadijah mikirnya pengen menyayangi suaminya. Makanya menjadi ahli surga. Yarhamullah. Satu-satunya wanita yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala dialah Khadijah. Datang malaikat Jibril ngasih kabar sama Rasulullah SAW. Apa kabarnya? Ya Rasulullah SAW, sampaikan salam dari Allah Rabbus samawati wal ard, pemilik alam semesta ini, kepada Khadijah, bahwa Allah telah membangunkan istana di dalam surganya yang di dalamnya tidak ada lelah, tidak lagi capek, dan juga tidak berisik sama sekali.
Kenapa? Ada kata tidak berisik sama sekali? Karena Khadijah sebelum suaminya pulang selalu bisa mengkondisikan situasi dan kondisi rumah. Jadi Khadijah ketika Rasulullah pulang itu bunda, itu tidak ada keluh kesah dari anak-anaknya. Nggak ada anaknya yang ceritanya tantrum sama Rasulullah SAW. Nggak ada. Kenapa? Karena Khadijah bisa mengkondisikan itu semuanya. Pertanyaannya, kenapa Khadijah bisa melakukan itu semuanya? Karena jiwanya sehat. Kenapa jiwanya sehat? Karena dia dekat dengan Allah. Semakin dekat kita dengan Allah sebagai sumber dari kebahagiaan, maka mustahil kalau hidup kita tidak bahagia. Pasti bahagia. Nah sekarang pertanyaannya, apa makanan jiwa manusia? Amal soleh, berkualitas. Bagaimana amal soleh berkualitas itu? Puasanya sungguh-sungguh, menahan lisan, menahan sikap, menahan perbuatan, sholatnya khusyuk, belajar bagaimana sholat khusyuk, belajar bagaimana memahami bacaan sholatnya. Akhirnya apa? Jiwanya sehat, jiwanya bahagia. Ketika jiwa seseorang itu sehat dan bahagia, apa yang terjadi, bunda semuanya? Pikirannya pasti positif, nggak mungkin suuzon sama orang, nggak mungkin muncul pikiran pengen balas dendam sama orang yang menyakitinya. Akhirnya apa? Tubuhnya berbuat, bersikap, dan berucap dengan kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Pertanyaan saya, kenapa ada orang yang sholat tapi masih suka ngomongin orang? Karena makanan untuk jiwanya tidak bergizi. Sholatnya tidak khusyuk. Puasanya hanya melepas kewajiban saja. Sedekahnya juga seadanya. Mengikuti syariat yang lain hanya sekedar ikut-ikutan sebagai lifestyle. Bagus memang kalau tahu ilmunya menjadikan syariat Allah sebagai lifestyle. Tapi kalau cuma hanya sekedar ikut-ikutan, sayang bunda. Kenapa saya katakan sayang? Tidak dicatat menjadi sebuah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Innamal a'malu binniat, bahwa segala sesuatu tergantung niatnya. Jangan menggunakan kata insya Allah Allah tahu kok. Tapi kalau niatnya salah, ya Allah tahu bahwa niat kita salah. Ya rahmatullah. Allah tahu. Dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Akhirnya apa? Sudahlah tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada dampak apa-apa juga dalam kehidupan kita. Sayang. Jadi selama ini kita wangi namanya, dikenal banyak orang, bisa jadi bukan karena amal soleh kita yang banyak, tapi bisa jadi kebaikan yang kita lakukan terbakar oleh riya. Itu. Akhirnya nggak ada dampak apapun pada diri kita. Hatinya masih sering gelisah, emosinya masih labil, tantrum di rumah, ya, dan lain sebagainya. Ini proses yang Allah kasih tahu sama kita. Ada orang psikolog di sini enggak? Enggak ada. Kalau orang psikolog paham ini, dia mudah untuk menyembuhkan orang lain. Dia akan mudah untuk menyembuhkan orang lain karena tahu sumber masalahnya dari mana. Makanya ilmu di dalam Islam ada yang namanya tazkiyatun nafs. Apa arti tazkiyatun nafs? Mensucikan jiwa. Kenapa jiwa kita disucikan bunda? 13 tahun Nabi mendidik para sahabat di fase Mekah, itu mensucikan jiwa para sahabat. Biar apa? Biar ketika pindah ke Madinah, mereka siap untuk berjihad. Nah sekarang di fase Mekah 13 tahun, apakah Nabi dan para sahabat hidup dalam kesenangan dan kebahagiaan? Enggak, diintimidasi, mau dibunuh, betul kan? Bahkan diembargo, dimiskinkan mereka, diambil harta dan keluarganya. Bahkan seorang Sumayyah binti Khayyat, teman-teman kalau ada yang umroh dan nginapnya pernah di Anjum, keluar dari Masjidil Haram, jalan yang sudah dekat ke arah Anjum, itu biasanya sebelah kanannya itu ditutup pakai seng. Nah itu makam Sumayyah binti Khayyat. Siapa dia? Muslimah pertama yang syahid. Kenapa dia syahid? Beliau adalah seorang budak bunda. Diminta sama Abu Sufyan untuk kembali murtad, kembali pada keyakinan nenek moyang mereka. Tidak mau dia meludahi wajah Abu Sufyan. Akhirnya apa? Abu Sufyan itu marah. Tangan kakinya diikat, dipasung. Di mana diikatnya? Di kayu. Apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Mengambil tombak, menusukkan tombak itu ke kemaluannya, tembus ke lehernya. Tembus ke lehernya, ditusuk ke kemaluannya. Berarti kan kakinya dipasungkan gini, melebar dia dua-duanya, ya, ditusukkan sama dia, masuk ke kemaluannya, tembus ke lehernya.
syahidah pertama. Sebelum ditusukkan itu, saat lagi dihukum sama para kafir Quraisy itu, Nabi mengatakan apa? Sabar wahai keluarga Yasir, surga telah menanti kalian. Orang yang masih hidup sudah dikabarkan surga oleh Nabi. Kita hidup di dunia, ada nggak yang ngabarin surga untuk kita? Betul kan? Siapa yang mengabarkan surga untuk kita? Siapa? Ada wahyu dari Allah, tiba-tiba ada seorang wali datang, Bunda Endang, nanti insya Allah Bunda dan keluarga sudah ditunggu di surga Firdaus, gitu. Insya Allah. Kan harapan kita begitu ya? Nah, saya katakan kalimat dari Sayyidina Ali. Apa kata beliau? Beliau mengatakan begini, banyak dari manusia yang pingin masuk ke surga Allah, tapi senang mengamalkan amalan ahli neraka. Apa amalan ahli neraka? Kesalahan, kemaksiatan, dosa, membicarakan orang lain. Makanya saya katakan tadi kan, kenapa jadi hobi? Kalau khilaf itu sekali, 2 kali, bertobat, memperbaiki diri, selesai semuanya. Nah sekarang gini, Ustadz, saya sudah berusaha untuk tidak menyakiti hati orang lain, tapi kenapa masih ada orang-orang yang suka menyakiti dan mengkhianati saya, bahkan menipu saya? Mohon maaf, introspeksi yang kedua, jangan-jangan kita menyakiti Allah. Paham maksudnya? Kenapa saya katakan menyakiti Allah? Siapa yang memberikan mata kita? Allah. Jangan-jangan mata ini digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak halal buat mata kita. Apalagi tangan. Tangan ini harusnya dipakai untuk kebaikan-kebaikan, tapi ternyata tangan ini digunakan untuk bermaksiat. Mulut digunakan seharusnya untuk membicarakan yang baik, tapi malah justru digunakan untuk bermaksiat. Bukankah itu kita maksiat kepada Allah? Mohon maaf begini Bunda. Bunda ngasih motor sama anak, ya. Ternyata motor itu dipinjamkan ke temannya, dan putra kita tidak tahu kalau ternyata temannya dari anak kita itu adalah seorang residivis. Motornya, bahkan mobilnya dipakai untuk melakukan satu kejahatan. Saya mau tanya, Bunda marah nggak sama anak? Bunda kecewa nggak sama anak ketika tahu barang yang dititipinya digunakan untuk sebuah kemaksiatan dan sebuah kejahatan? Marah nggak? Jujur. Kecewa tidak? Terus kenapa kita melakukan hal seperti itu kepada Allah berulang-ulang kali sepanjang usia kita? Ayo jawab. Loh, kan temanya pulih tanpa kecewa di bulan penuh berkah. Berarti saya pengen ngajak kita sama-sama berubah jadi lebih baik lagi sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Itu tujuan saya. Tujuan kita duduk bermajelis seperti ini kan untuk belajar, memperbaiki diri kita, memperbaiki hidup kita, agar kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah sayang sama kita, Allah berikan rahmat kepada kita, Allah sakinahkan rumah tangga kita, dan Allah hadirkan anak-anak yang soleh dan solihah. Itu tidak akan bisa Allah berikan kalau kita tidak memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Nggak sadar dengan dosa di dalam diri, nggak mau introspeksi diri, nggak mau taat dan patuh kepada Allah. Mustahil. Bunda punya asisten rumah tangga, pasti punya SOP, punya job desk-nya untuk asisten rumah tangga. Kamu beresin semua rumah, tapi ketika masuk ke kamar, ya, kamu hanya dibolehkan di waktu-waktu tertentu. Misal, itu aturan namanya, betul kan? Tiba-tiba asisten rumah tangga kita nyeleweng, keluar dari aturan yang ada, dia masuk kamar kita suka-suka. Marah nggak kita? Kecewa nggak kita? Saya mau tanya, apakah pernah memikirkan tentang kekecewaan Allah kepada kita? Allah kasih hidup kita, Allah kasih nafas yang sempurna, Allah kasih kita peredaran darah yang berputar dengan sempurna, Allah kasih mata yang bisa berkedip dengan sempurna, bicara nggak gagu kita, nggak. Tangan, jari, semuanya masih bisa bergerak dengan normal. Degup jantung masih bisa berdetak dengan normal. Pertanyaan saya, banyak amal salahnya atau amal solehnya? Kok suaranya makin pelan sih, makin kesini? Orang Jogja ini rata-rata kemayu gitu ya, Masya Allah Bunda. Saya sebagai orang yang datang dari tanah Pajajaran, dari tanah Sunda, itu merasa malu gitu kan.
Nggak tegang kan? Dibawa santai Bunda. Saya hanya ingin mengajak kita untuk merefleksikan diri kok. Karena begini, saya kalau nyampein materi itu ada ketawanya, ada apa namanya, canda tawanya ada, tapi tidak banyak. Kenapa? Fokus saya adalah pada ilmu. Belajar untuk kita merefleksikan diri, mengintrospeksi diri, kita tuh ada di posisi mana. Jangan sampai, Bunda gini, kita punya anak, sudah susah payah kita mengandung, 9 bulan, lahir mau menukar dengan nyawa, betul kan? Itu seorang ibu, tiba-tiba anak kita hidup semau gue, dikasih duit, dipakai buat minum, dikasih mobil, kemudian dipakai untuk maksiat, dikasih kartu kredit, nongkrongnya di klub malam, karaokean dan lain sebagainya. Marah kita, kecewa kita. Pernah tidak terfikirkan sekecewa apa Allah sama kita? Pernah tidak? Nah, salah satu cara Allah mengingatkan kita bahwa Allah sedang kecewa adalah Allah hadirkan orang-orang yang kemudian melukai dan menyakiti kita. Siapa orang yang paling sering menyakiti dan mengecewakan kita? Suami. Betul kan? Suami adalah orang yang paling sering mengecewakan dan melukai hati kita. Banyak loh sikap perilakunya yang bikin kita jengkel, bikin kita kesel. Nah sekarang kalau ketika ada kalimat begini, ya udahlah mau gimana lagi, itu terpaksa sabar namanya. Itu terpaksa sabar. Kalau dia betul-betul sabar, maka dia punya ilmu. Bagaimana sabarnya? Ya Allah, suami saya adalah hambamu yang punya kekurangan, yang punya keterbatasan. Maka segala kebaikan yang ada di dalam diri dia adalah cara engkau untuk membuat saya bersyukur kepada engkau, dan cara keburukan yang ada di dalam dirinya adalah cara engkau untuk mengajarkan saya bersabar. Itu sabar namanya. Sabar itu sadar. Berarti kalau orang yang lagi marah berarti nggak sadar. Betul, karena dia sedang sudu rinas, dikendalikan oleh setan. Dia tidak mengendalikan dirinya sendiri. Makanya hari ini saya ingin kita sama-sama pulih lewat refleksi diri, mengenali Allah, mengenali takdir Allah, mengenali cara Allah mencintai kita. Bagaimana cara Allah mencintai kita? Dengan memberikan ujian dan masalah. Dari mana ujian itu datang? Ujian datang itu, teman-teman, bisa dimulai dari diri sendiri. Ini satu. Yang kedua, ujian dari pasangan. Yang ketiga, ujian dari anak-anak. Yang keempat, ujian dari orang tua. Yang kelima, ujian sosial. Sosial ini apa? Bisa bisnis, bisa pekerjaan, bisa besti, komunitas, lingkungan yang lebih besar dan lain sebagainya. Ini semua, Bunda semua, nanti akan ditukar dan dipergilirkan sama Allah. Ada hari di mana suami kita nyebelin, besok lusanya anak nggak nurut. Ketika kita baik sama suami, besok lusanya anak dibikin sama Allah nggak nurut sama kita. Sama anak sudah baik, sama suami harmonis, kemudian apa? Bisnisnya ambruk, ditipu sama orang. Mulai bangkit dalam bisnisnya, suaminya jalan sama pelakor. Loh kan faktanya begitu. Iya kan? Ketika mulai naik bisnisnya, karirnya mulai bagus, ngerasa punya uang banyak, ya kan? Akhirnya apa? Melakukan kemaksiatan yang Allah nggak suka. Itu pola, ini pattern namanya, ini pola. Dan ini akan selalu berulang, Bunda. Nggak akan jauh-jauh dari diri kita sendiri. Apa maksudnya ujian dari diri kita sendiri? Susahnya kita untuk bisa istiqomah. Susah kita untuk istiqomah. Apalagi malas untuk beramal soleh dan lain sebagainya. Nah, ini tantangan buat kita. Kenapa saya gambarkan dengan gambaran seperti ini? Untuk kita menyiapkan jiwa kita agar bisa berkualitas dalam menjalani kehidupan kita. Bisa sabar, bisa banyak bersyukur. Bisa kemudian melapangkan hati kita untuk memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Gak usah jauh-jauh suami. Bukankah selama ini kita hanya seremonial saja minta maaf sama suami setahun sekali? Iya kan? Seremonial itu saya bilang
Dan kami sih sebenarnya ngerasa bangga, Bunda. Kenapa bangga? Karena permintaan maaf dari seorang wanita setelah Idul Fitri adalah kemenangan kami bagi para laki-laki. Kenapa begitu? Ras terkuat di muka bumi minta maaf. Loh, kan kaidahnya perempuan itu katanya nggak pernah salah. Iya kan? Betul enggak? Kaidahnya katanya begitu. Bukan nggak pernah salah, nggak mau salah sebetulnya. Ketika sudah jelas salah, ya kan? Dinasehatin sama suami masih pakai kata tapi. Saya ngerti, Bunda. Saya paham, bukan Bunda nggak mau disalahin. Bunda itu sedang menjelaskan kronologi, kondisi dan keadaannya. Cuman masalahnya perempuan itu kalau ngomong bulet. Mau ngomongnya B, mulai dari A ke C, C ke D, D ke M ke O, sampai suaminya jengkel. Mama tuh mau ngomong apa? Iya kan? Akhirnya apa? Ketika dibentak lupa kita mau ngomong apa. Cuman bisa diam tertunduk sambil menahan perasaannya. Laki-laki yang paham kalau perempuan itu memang fitrahnya cerewet dan bawel akan menjadi pendengar yang baik bagi istrinya di rumah. Masalahnya, kenapa dilakukan sama suami kita? Hanya sedikit waktu saja untuk dia mendengarkan cerita kita. Karena dia tidak mengenali istrinya, tidak paham dengan dirinya, dan berstatus suami istri hanya sebatas status dan masih saling menganggap satu sama lain dengan anggapan bahwa kita adalah orang lain. Kenapa saya katakan orang lain? Karena banyak di antara kita yang berumah tangga. Apa fakta yang terjadi? Tidur di kasur yang sama, di dalam kamar yang sama, tapi mereka kebanyakan adalah pasangan-pasangan yang bisa tinggal bersama tapi tak mampu hidup bersama. Paham? Mau tidur ngapain? Wajah-wajah bercahaya itu? Betul kan? Beradu punggung? Iya, wajah bercahaya, saling beradu punggung. Saya mau tanya, emang rumah tangga begitu? Sudahlah di atas kasur, pilotok, ngobrol. Bukan malah kita masih sibuk dengan media sosial dan orang-orang yang jauh. Rumah tangga yang sehat begitu? Itu kalau salah satu tema saya, itu namanya serumah tapi tak sejiwa. Serumah tapi tak sejiwa. Berarti kita satu sama lain masih menganggap bahwa pasangan kita adalah orang lain. Tidak seasik itu, tapi justru malah asik dengan orang lain di luar. Pertanyaan saya, kenapa itu terjadi? Karena satu sama lain sebetulnya tanpa sadar, lewat sikap, lewat perilaku kita saling menyakiti. Saling menyakiti. Dan perempuan banyak yang melakukan proses mirroring. Paham maksudnya? Nah, itu yang dikatakan sama Allah Subhanahu wa taala bahwa laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik. Sedangkan perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Artinya perempuan itu menjadi cermin bagi laki-lakinya. Kalau sikap laki-lakinya baik, perempuan itu akan bisa mengembalikan kebaikannya itu berkali-kali lipat. Ketika seorang suami itu setia, maka istrinya akan jauh lebih khidmat dan taat kepada suaminya. Tapi kalau suaminya tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu, maka istrinya pun akan resisten dengan keburukan yang dilakukan oleh suami. Ya wis, sakarepmu mas. Kan itu fakta. Saya mau tanya, apakah rumah tangga seperti itu yang dimau? Ini kan berumah tangga sudah belasan tahun, bahkan ada yang lebih dari itu, Bunda. Banyak dari kita yang tinggal bersama tapi tak mampu hidup bersama. Ngakunya cinta. Makanya saya bilang kan, namamu terpatri di dalam kolbuku. Bohong. Bohong banget. Karena apa? Karena buktinya nggak seperti itu. Apalagi di kota-kota besar. Saya pernah ngisi di salah satu kementerian di Jakarta, Bunda. Kata direktorat jenderalnya, beliau bilang begini, Ustadz, kajian ini saya buat itu karena saya merasa gelisah. Kenapa gelisah? Karena institusi kementerian ini menjadi institusi kementerian dengan tingkat perselingkuhan dan perceraian salah satu yang tertinggi di Indonesia. Ada salah satu ceritanya gini. Salah satu di antara puluhan cerita yang disampaikan ke saya. Salah satu karyawannya nikah baru 31 hari, 1 bulan cerai. Padahal biaya nikahnya di salah satu gedung di daerah selatan Jakarta, di daerah Dharma Mangsa, itu hampir 1 miliar, Bunda. Biaya nikahnya. Pacarannya 6 tahun. Coba.
Ya nggak perlu saya jelaskan spesifik yang lainnya kan. Ini artinya gini, masalah besar. Bahkan saya melihat data Yogyakarta ini ternyata tingkat perceraiannya juga tinggi. Berarti kan banyak orang-orang yang kecewa. Dan di atas 60% yang menggugat adalah istri. Apa masalahnya? Komunikasi dan ketidakharmonisan. Kenapa ini terjadi? Karena kita tidak mengenali diri kita. Kita masih membawa luka pengasuhan dari orang tua kita, baik suami ataupun istri. Saya mau tanya, kenapa ada laki-laki yang pendiam? Dan bahkan ada laki-laki yang ketika marah silent treatment. Pernah ngalamin silent treatment dari suami? Didiemin berhari-hari, nggak ditegur sama sekali, tapi kita masih ngelayanin, dan akhirnya jengkel kita. Pernah mengalami hal-hal seperti itu, Bunda? Tahu nggak kenapa suami kita diam, marahnya impulsif, dia melakukan silent treatment, bahkan semena-mena di rumah. Ada suami yang kemudian KDRT, ada suami yang maaf, membenarkan kesalahannya saat berselingkuh. Jawabannya sederhana. Karena mereka para suami punya hutang pengasuhan. Tahu hutang pengasuhan? Sederhananya, mereka laki-laki ini tidak memiliki role model menjadi laki-laki sejati ketika kecil. Tidak mendapatkan pendidikan dari ayahnya. Gak dapet. Akhirnya apa? Itu kan emosi yang terpendam sejak dia kecil. Dan dia akan melampiaskan emosi itu kepada siapa yang lemah yang ada di hadapannya. Siapa yang sering jadi samsak? Istri. Istri, apalagi suami yang misalkan sudah pensiun, mengalami yang namanya post power syndrome. Oh, sensitif banget itu di rumah. Sensitif banget. Makanya saya senang kalau bapak-bapak yang sudah pensiun itu mendingan ke masjid. Kenapa? Kasihan istrinya. Makan hati. Setiap hari. Kenapa? Karena sikap salah dari seorang suami. Ketika dia sudah senang ke masjid, dia memperbaiki hubungannya dengan Allah, ada kelembutan dalam hatinya, akhirnya mulai kesadarannya datang, akhirnya kembali ke rumah dalam kondisi yang baik. Itu masjid. Nah sekarang kita juga sholat di masjid, puasa di bulan Ramadan, tapi tidak melembutkan hati kita dan memunculkan kebaikan di dalam diri kita, berarti ada yang salah. Bukan amal solehnya, tapi saat kita melakukan amal solehnya salah. Apa yang salah? Sehingga itu tidak menjadi sesuatu yang merubah diri kita, merubah pikiran kita jadi baik, merubah hati kita menjadi baik. Jawabannya sederhana, Bunda. Karena saat kita melakukan amal soleh itu hanya sebatas melepas kewajiban. Kenapa Nabi mengatakan sholat itu sebagai bentuk syukurnya kepada Allah? Karena Nabi tahu dan mengenal betul siapa Allah, bertemu langsung dengan Allah. Dan sadar betul surga dan neraka itu dilihat oleh matanya Nabi SAW. Bahkan Nabi itu pernah masuk ke salah satu surga. Ulama mengatakan ini adalah surga Firdaus. Kenapa? Karena Nabi melihat sebuah bangunan rumah dari emas. Ya kan? Kemudian apa? Ketika melihat bangunan dari emas, bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ini istana untuk siapa? Kata Jibril alaihissalam, ini istana yang Allah bangunkan untuk Umar bin Khattab. Orangnya masih hidup, surganya sudah dibangunkan. Tahu kemaksiatan yang dilakukan sama Umar dulu? Hobinya membunuh orang, kemudian minum minuman keras, ketika beradu pedang pasti meninggal lawannya itu, pasti mati. Makanya Umar selalu mengatakan kepada laki-laki yang ingin beradu pedang dengan dia, kalau dia seorang anak maka izin kepada ibunya sebelum ibunya kehilangan anak laki-lakinya. Kalau dia seorang suami maka kata izin kepada istrinya sebelum istrinya menjadi janda. Itu Umar. Tapi ketika sungguh-sungguh berinteraksi dengan Islam, sungguh-sungguh menjalankan syariatnya Allah, Allah rubah kehidupannya. Kekayaannya tetap ada, dan Allah lebih muliakan di akhirat nanti diberikan sebuah surga. Kita Allah berikan cukup hidupnya, tapi surganya belum ada jaminan. Ini hari ini kita berusaha untuk sehat, mental, waras kalau kata orang Jawa ya. Sehat secara mental, untuk apa? Untuk berinteraksi secara sosial dengan orang-orang terdekat, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, kemudian dengan orang tua, kemudian dengan kolega, dengan partner bisnis, dengan bestie, dengan teman komunitas dan lain sebagainya. Sederhana gini, kenapa ada orang yang bergabung dalam sebuah komunitas dakwah, kemudian ada yang keluar dan kemudian membentuk komunitas baru? Baper, karena mungkin ide gagasannya nggak diterima, baper dia keluar bikin komunitas baru. Ada yang pernah ngeliat seperti itu? Yang isinya komunitas itu adalah kelompok-kelompok para sakit hati.
Itu masalah hatinya, Bunda. Kan Nabi mengatakan tentang kolbu. Apa kata Nabi SAW? Kalau kolbunya baik, maka semua perilaku dan sikapnya baik. Tapi kalau kolbunya buruk, sakit, pasti pikirannya buruk dan sikap perilakunya juga pasti salah. Nah, kita introspeksi diri. Selama ini, tolong jujur, banyaknya amal salah apa amal soleh? Berarti kan ada yang salah dengan diri kita. Iya? Sehingga kita nggak bisa nggak bisa mudah untuk memaafkan orang, nggak bisa banyak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, nggak bisa sungguh-sungguh taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, nggak bisa menerima orang-orang yang sudah menyakiti kita kembali. Itu kan kita, betul nggak, Bunda? Dan bahkan nggak sedikit dari kita, luka-luka yang ada itu kita biarkan terpendam di dalam jiwa kita bertahun-tahun. Ketika ada triggernya, muncul apanya? Ngereoknya. Kan itu kita. Makanya saya ingin menghadirkan sebuah konsep dari Islam. Pertama, kita mengenali diri kita dulu. Struktural diri kita. Kenapa ada orang yang ketika berbicara, bicaranya buruk, ketika ada yang bersikap, sikapnya buruk, ketika ada yang berbuat, perbuatannya juga buruk? Jawabannya sederhana, karena jiwanya dia, kolbunya dia tidak diberikan makanan-makanan yang bergizi atau amal soleh yang berkualitas. Akhirnya membentuk sikap perilaku yang buruk juga terhadap orang lain. Sederhananya gini, kita pengen dihormati dan dihargai orang, kita pengen orang lain respect kepada kita, tapi banyak dari kita yang tidak bisa respect kepada orang lain. Itu PR. Ini menggambarkan tentang kualitas diri kita. Kualitas tentang diri kita. Dan akhirnya apa? Ketika ternyata ada orang-orang yang menyakiti, sulit kita untuk pulih dan kemudian memendam kecewa yang panjang. Padahal Allah mengatakan, semua luka sakit hati yang kamu rasakan itu terjadi dengan izin Allah. Surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Biiznillah. Kenapa Allah melakukan itu? Bukan Allah menghukum kita. Allah tuh saking sayangnya sama kita. Saya mau tanya, bukankah Bunda selama ini ketika mengingatkan anak-anak yang salah, itu bentuk sayang? Betul kan? Ketika anak kita salah, berbuat kenakalan, kan bahasa kita apa? Mama tuh nggak marah sama kamu. Mama tuh sayang sama kamu. Mama tuh nggak pingin kamu tuh salah. Mama tuh nggak mau kamu terus-terusan disalahin sama papa. Dan lain sebagainya. Betul kan? Dan bahasa cinta Allah, love language Allah yang paling besar, paling tinggi adalah ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Biar kita nggak salah dalam menjalani kehidupan. Biar kita nggak salah dalam menjalani kehidupan. Biar kita juga sadar bahwa bala dan musibah yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Coba ngacung, Bunda. Siapa di sini yang nggak pernah punya dosa? Kalau ada yang ngacung, saya tutup kajiannya, saya pulang. Lo orang suci lo yang ngacung itu, iya kan? Saya tutup kajiannya, saya pulang. Gitu. Gak ada, di antara kita semuanya pasti punya dosa. Bahkan saya kasih kiasan begini, Bunda. Ada seorang anak kecil yang dia berdosa, dia berbuat salah, kemudian ibunya nasehatin dia. Bajunya putih, kotor. Jadi kalau kata orang Jawa main kecek-kecehan, main becek-becekan, yang kubangannya airnya coklat, bajunya jadi coklat karena warnanya tadinya putih, gatel pas itu kan ke kulit kita. Ibunya bilang, "Nak, mandi, mama yang mandiin." Anaknya jawab apa? Nggak mau. Mandi loh, Nak, kalau kamu yang mandi, kamu nggak akan bersih. Biar mama yang mandiin, disampoin, disabunin, digosok semuanya, biar kuman di badan itu hilang. Nggak mau, Mah. Mandi, Nak. Karena mama nggak mau kamu sakit. Apa kata anaknya? Nggak mau, Mah. Mama kok maksa-maksa aku terus, mama jahat sama aku. Saya mau tanya, bukankah selama ini Allah memberikan ujian kepada kita, cara Allah untuk membersihkan diri kita? Terus kita bilang sama Allah, ya Allah, kenapa ujiannya berat? Mirip kan? Kita menyalahkan Allah, bukan menyalahkan diri kita sendiri. Ya Allah, kata Ustadz, saya harus sholat malam. Saya sudah sholat malam. Tapi kenapa anak saya nggak kunjung baik? Kenapa suami saya masih juga bersikap buruk? Kenapa tidak ada perubahan dalam hidup saya? Kan disalahkan Allahnya. Betul kan? Karena kenapa pertanyaannya gini? Kenapa kita akhirnya kecewa saat taat kepada Allah? Karena saat mulai memperbaiki diri, banyak dari kita yang berpikir tentang hasil. Padahal hasil itu mutlak milik Allah. Sedangkan ikhtiar kita adalah melakukan proses kebaikannya terus-menerus.
Konsep doa itu, satu, Allah berikan, yang kedua, Allah tahan, yang ketiga, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Allah berikan. Contohnya, teman-teman bilang sama ustadz atau ustazah, ustadz, ustazah, doakan anak saya semoga bisa keterima di sekolah anu atau di kampus anu. Anaknya fight, kita juga fight untuk berdoa kepada Allah lewat amal soleh. Anaknya keterima, itu cash and carry, diberikan sama Allah. Tapi ketika ngedoain apa? Suami, ya Allah jadikan suami saya laki-laki yang solih, yang taat kepada Engkau dan Rasul-Mu dan bisa memuliakan kami sebagai keluarganya, bisa memuliakan saya sebagai istrinya, lelaki yang hanya membawa rizki yang halalan toiban ke rumah. Lalu apa yang diberikan sama Allah? Dibuatlah hari besoknya suami kita nyebelin. Kenapa? Ditahan dulu sama Allah. Kenapa begitu? Allah pengen mengkondisikan hati kita siap dulu. Makanya ada satu statement saya di salah satu video Bunda di Instagram yang dikolaboratorkan sama teman saya, sahabat saya. Waktu itu saya lagi podcast sama salah seorang guru. Saya mengatakan statementnya begini, kalau suami kita belum baik, belum menjadi laki-laki yang salih, belum mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya, masih sering menyakiti dan melukai kita sebagai seorang istri, bisa jadi menurut Allah kita memang belum layak untuk mendapatkannya karena kita belum menjadi istri yang salihah. Apa yang terjadi? Viewersnya kurang lebih 600 ribuan orang dan 80% nyerang saya. Yang nyerangnya itu adalah emak-emak. Ya. Ustadz nggak bisa begitu dong, itu judging namanya dan lain sebagainya. Enggak, saya bukan menjustifikasi, karena saya bukan seorang hakim. Allah lah al-hakim itu. Saya hanya ingin mengajak wanita untuk kita sama-sama introspeksi diri. Masalahnya perempuan itu kalau dinasehati kupingnya ditutup, mulutnya yang dibuka. Itu satu. Yang kedua, perempuan itu kalau dinasehati mendengarnya bukan pakai telinga tapi pakai perasaan. Betul? Contoh. Nauzubillah min dzalik, ini cuma contoh, nggak pernah terjadi dimanapun dan jangan sampai terjadi. Suaminya berkendaraan, ambillah motor, ya. Tiba-tiba di lampu merah dia berhenti, diseruduk di belakang sama mobil, jatuh dia. Cerita sama istrinya karena istrinya tahu luka-luka suaminya. Papa kenapa kakinya luka? Tadi motor papa diseruduk sama mobil, tapi alhamdulillah lukanya udah diobatin sama ibu-ibu yang di samping samping papa. Kebetulan namanya ibunya Anissa dan kebetulan beliau adalah seorang perawat. Siapa Anissa? Itu perempuan. Bukan bersyukur suaminya baik-baik saja, tapi yang dipertanyakan adalah yang mengganggu perasaannya. Itu perempuan. Diajak jalan, diajak main, staycation, malam mau tidur. Abi masih sayang sama mama. Itu perempuan. Perempuan itu makhluk validasi. Jangan bilang tidak, iya. Saya 7 tahun ini mempelajari, bahkan 14 tahun saya menikah mempelajari sosok wanita dari istri saya. 7 tahun ini saya fokus di dunia pendidikan, benar. Termasuk pendidikan keluarga, dan saya mendapatkan kesimpulan yang sederhana bahwa perempuan secara defaultnya sama, punya 3 karakter di dalam Al-Quran. 2 saya sebutkan, 1 disebut dengan mar'ah. Apa arti mar'ah? Penyayang yang sangat luar biasa, senang dengan sesuatu yang indah, berwarna, lucu, unik, itu perempuan. Apa arti mar'ah yang lain? Cermin, al-mar'ah kal-mir'ah, seperti cermin, artinya memantulkan. Nah ini kan baju bunda banyak yang bermotif, ya. Ada yang kembang-kembangnya, ada yang polkadot dan lain sebagainya. Itu perempuan. Nah atau kadang ketika minta pendapat suami, ini mar'ah. Pak, kan kita mau berangkat undangan, mama pakai baju yang biru atau yang pink? Suami bilang apa? Mama kayaknya udah lama nggak pakai baju pink deh, dusty pink. Kayaknya lucu, kangen mama pakai baju itu, keluar bajunya hitam. Nah itu perempuan, itu mar'ah. Kenapa? Dia melihatnya bukan pakai visual mata, tapi pakai perasaan. Ih, kayaknya nggak cocok. Aku udah bajunya udah sempit, nyusut karena kelamaan di lemari. Baju zaman sekarang kan banyak yang nyusut ya bunda ya, dimasukin lemari ya. Terus akhirnya bulak-balik nggak jadi kan, dibuka keluar lagi pakai baju hitam yang lebih netral. Itu perempuan. Mar'ah. Apa karakter yang lain dari perempuan? An-nasa, alif lam nun alif sin. Persis seperti huruf keempat, surat keempat, An-Nisa. Apa arti An-Nisa? Salah.
arti Anisa itu perempuan-perempuan, jamak bentuknya, singular. Ya. Nah, kenapa arti dari Anisa itu perempuan-perempuan dan bentuknya jamak? Karena Allah tahu perempuan itu ketika bermaksiat tidak bisa sendiri, minimal berdua. Ngapain? Iya. Konkret kan? Itu Islam. Itu Islam. Nah, apa arti dari Anasa? Anasa itu artinya senang mengungkapkan, senang meluahkan, cerewet atau bawel. Sederhananya itu. Makanya ada istilah dari psikologi barat bahwa perempuan itu harus mengeluarkan 20.000 sampai 25.000 kata. Kenapa begitu? Kalau itu sampai tidak keluar, apa yang terjadi? Tantrum dia, stres. Loh, Bunda, saya mau tanya. Bunda jujur ya, lebih senang santai di rumah atau hangout di luar sama Besti? Kenapa harus hangout? Ada teman ngobrol. Laki-laki di belakang tuh. Ada yang sudah nikah dan ada yang belum. Kalau tahu karakter perempuan seperti itu, maka dia akan sadar bahwa disinilah jihad saya untuk mendapatkan pahala Allah dengan membahagiakan istri saya. Dan banyak kan laki-laki apa? Sibuknya di luar. Akhirnya apa? Karena kita tidak ada teman untuk bicara, tidak ada teman yang mendengarkan cerita kita, walaupun secara prinsip perempuan itu cerita hari ini sama minggu kemarin kadang sama. Loh, gini loh Bunda. Ketika seorang perempuan, saya laki-laki, saya seorang suami dan saya seorang ayah. Saya laki-laki sendiri paling ganteng di rumah karena anak saya perempuan. Saya punya dikelilingi oleh wanita di rumah saya. Kadang begini, di kiri saya istri saya, di kanan saya putri saya. Yang ini cerita belum selesai, yang ini udah ngajak ngobrol. Ya kan? Akhirnya apa? Bundanya saya colek. Biar apa? Yang sebelah kanan cerita. Putri saya, karena kalau ini nggak didengerin, keluar kamar nutup pintu jeger, ngambek. Perempuan tuh begitu. Padahal dia sendiri yang salah karena tahu harusnya bundanya lagi ngobrol, harusnya dia nahan diri. Cuman yang namanya anak-anak, ya kan? Usia putri kami 11 tahun. Namanya anak-anak dan bukan hanya anak-anak saja, namanya perempuan. Mau salah mau benar ngambek duluan. Itu perempuan, fitrahnya begitu Bunda. Nah sekarang kenapa ada perempuan yang susah untuk ngambek sama suami? Karena perasaannya resisten dengan sikap acuh dan cuek suami. Betul kan? Nah, itu fakta. Itu konkret. Makanya saya punya kelas tentang suami istri Bunda. Dengan temanya apa? Merawat cinta sampai surga. Terakhir kemarin di Solo. Sama teman-teman pengusaha di Solo. Kenapa saya bikin kelas seperti itu? Karena saya ngerasa sedih. Banyak saudara-saudara saya, para bunda yang sudah berkeluarga, ya, itu rumah tangganya sebatas menjalani kewajiban. Aku suamimu, kamu istriku. Sederhana. Melepas kewajiban doang. Sebenarnya gini, saya mau tanya, apa sih arti pernikahan itu? Ayo. Saya pengen bikin sedikit berpikir dulu. Apa pernikahan? Loh, ini kan udah pada nikah semua. Terlalu klasik Bunda, terlalu teori. Pernikahan itu adalah ibadah. Bohong banget. Tahu salah satu ibadah apa? Sabar. Suami ngejengkelin, sabar. Makasih ya Allah. Nyimpen anduk di mana? Kasur. Ngomel? Mana ibadahnya? Iya kan? Kalau tahu suami nyimpan anduk di kasur, apa? Bagaimana bentuk konkret ibadahnya? Ya Allah, terima kasih sudah menjadikan bayi besar saya sebagai sarana saya untuk mulung pahala dan amal soleh. Diambil, gantungin, selesai. Kenapa saya bilang bayi besar? Betul kan? Sikapnya kadang kekanak-kanakan. Tahu nggak kenapa sikap suami kekanak-kanakan di depan kita? Dia nyaman sama Anda sebagai istrinya Bunda. Coba lihat di kantor, kekanak-kanakan enggak? Enggak, dia jaim. Karena dia sedang menjadi orang lain di depan orang lain. Tapi di depan kita, dia menjadi dirinya. Kadang marah-marah, impulsif ketika lagi stres, ya kan? Dan lain sebagainya. Kita melihatnya jangan pakai perasaan, tapi pakai hati kita sebagai seorang istri, bahwa dialah laki-laki yang secara fisiknya dewasa, kelakuannya sedang menjadi anak kecil. Seorang ibu sama anak kecil sabar nggak? Ibu sesungguhnya, ibu sejati itu sabar, tapi kalau ibu jadi-jadian nggak sabar sama anaknya. Jangan-jangan istri-istri jadi-jadian ini ya, saya nggak tahu itu ya. Nah itu balik masing-masing gitu.
Nah sekarang saya balik lagi nanya, apa pernikahan itu? Nanti kalau mau dicatat boleh. Nanti saya sampaikan. Saya butuh jawaban dulu dari Bunda. Nah, itu tadi ibadah itu maksudnya gitu Bunda. Konkret. Gak usah googling, gak akan ada di Google. Ada. Apa Bunda? Mempersatukan dua pikiran. Oke, saya keep. Terima kasih Bunda. Ada lagi? Hah? Apa Bun? Kebahagiaan. Saya mau tanya, benar bahagia? Iya, benar bahagia. Makanya cerai. Nggih, Ibu. Sebentar. Saya mau tanya, kenapa saya tanya benar bahagia? Itu gini. Kalau teman-teman ngerasa bahagia, pasti dimuliakan sama suami. Suami akan jadi partner, sosok yang sabar. Kita yang salah, kita lagi manyun, dia pulang masuk ke rumah, Masya Allah, siapa yang lagi cemberut ini ya? Cemberutnya aja cantik, apalagi senyumnya. Pernah digombalin gitu? Kasian dia kalau nggak pernah. Boro-boro Ustadz gitu kan. Suami pulang muka udah dilipat kayak origami semuanya gitu kan. Karena orientasi suami kita kebanyakan itu dunia, bukan akhirat. Coba aja tanya, Pak, kita nikah sudah sekian puluh tahun, rumah tangga ini mau kemana sih? Pasti ngomong apa? Mama kenapa sih lebay? Nah, dia takut dan tidak siap dengan fakta bahwa nanti suami Anda akan ditanya pertanggungjawabannya oleh Allah di hadapan Allah. Coba. Saya ngajak kita merefleksikan diri biar lurus lagi cara pandang kita bahwa kata Allah hidup di dunia itu cuma kesenangan, bukan kebahagiaan. Karena standar bahagia menurut Allah itu adalah qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti bahagia. Berarti standarnya adalah iman. Maksudnya bagaimana? Ketika melihat anak menjadi sumber masalah, dia akan tetap bahagia. Karena dia sadar bahwa anaknya adalah amanah dari Allah untuk mengajarkan dia sabar saat anak yang bermasalah. Sama seperti suami kita juga. Akhirnya apa? Nggak ada jengkel dia sama sekali. Karena apa? Yang punya masalah itu bukan hanya suami kepada kita, tapi kita juga sebagai seorang istri banyak yang bermasalah sama suami. Itu iman namanya. Iman itu kesadaran. Orang yang sadar pasti sabar. Nah balik lagi, apa pernikahan? Uji kesabaran. Nih benar. Pernikahan adalah seni menggoreskan kenangan terindah dengan pasangan halal. Minta diulang. Pernikahan adalah seni menggoreskan kenangan terindah dengan pasangan halal kita. Kenapa begitu loh? Day by day-nya, setiap hari kita lewati sama pasangan itu harus menjadi sebuah momen terbaik kita sebagai seorang istri kepada suami. Kenapa begitu? Jawabannya sederhana. Dan ini yang dikatakan sama Khadijah, bahwa saya tidak memikirkan tentang apakah saya bahagia bersama dengan suami saya. Yang saya pikirkan adalah Muhammad selalu bahagia saat bersama dengan saya. Berarti kan dia sebagai seorang istri menggoreskan kenangan terbaik di jiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang usia pernikahannya. Berapa lama? 25 tahun. Sampai akhirnya apa? Rasulullah dalam kondisi tertidur mengigau yang disebut nama Khadijah, Khadijah, Khadijah. Saya mau tanya, pernah suami ngigo nama kita? Kasian. Kasian banget, kasian banget. Aduh. Iya, malah kadang kalau lagi di luar gitu kan lupa balas WhatsApp kita gitu ya. Atau kadang ada momen dimana kelihatannya dia lagi online, di telepon gak diangkat, di WhatsApp sudah centang 2 biru. Jengkel kan kita? Berarti Bunda, maaf. Berarti secara kasat mata kelihatan bahwa kita sama pasangan kita selama ini masih menjadi orang lain. Bukankah ada sebutan bahwa sepasang suami istri adalah belahan jiwa? Kalau yang namanya belahan itu kan irisan yang padan, betul kan? Yang sama. Artinya ada kebaikan yang dilakukan, maka kebaikan itu menjadi kebaikan di dalam rumah. Nah, saya kembali ke sini sekarang. Yuk kita sama-sama memperbaiki hati kita. Bagaimana caranya? 1, biar pulih dan gak akan kecewa, understanding. Apa yang dipahami? Yang dipahami sama kita adalah semua luka dan kecewa itu maunya Allah, itu dulu. Kita nggak pernah minta. Kita nggak pernah minta orang lain menyakiti kita.
Kita nggak pernah minta orang lain menzolimi kita. Kita nggak pernah minta orang lain mengkhianati kita. Tapi Allah yang mau pasti punya maksud dan tujuan. Itu yang harus dipahami dulu. Bahwa setiap luka dan kecewa yang kita rasakan itu bentuk kasih sayang Allah. Ini konkret dan ini nyata dan ini mutlak. Nabi yang mengatakan bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut pasti akan diuji. Pasti akan diuji. Nah, ujiannya dari siapa? Ya dari diri sendiri, dari pasangan, dari anak-anak, dari orang tua. Itu akan menjadi sebuah siklus yang terus berputar. Itu pasti. Nah, kemudian apalagi setelah kita memahami bahwa luka yang ada ini, ya Allah, itu karena Engkau menyayangiku. Apalagi memahaminya, luka yang ada ini, ya Allah, karena Engkau, yang kedua, ingin mengajarkan kepadaku bahwa sakit hati ini tidak menyenangkan bagiku, maka Engkau berpesan kepadaku untuk tidak menyakiti hati orang lain. Adil Allah. Yang ketiga, apa pelajaran tentang understanding dari semua luka dan kecewa yang kita rasakan? Yang ingin saya sampaikan yang ketiga adalah Allah ingin menyampaikan pesan cinta kepada kita bahwa sakit yang kamu rasakan dan luka dan kecewa yang kamu alami adalah caraku untuk menggugurkan setiap dosa-dosa di dalam dirimu. Sesayang itu loh Bunda, Allah tuh sama kita. Dan kita nggak bisa melogikakan sayang dan cintanya Allah sama kita. Dan kita nggak bisa menangkap bahasa kasih sayang dan cinta Allah kita itu pakai perasaan, nggak bisa. Bisanya hanya pakai hati, pakai kolbu. Kenapa saya katakan pakai kolbu, pakai hati? Karena di dalam kolbu itu bersemayam iman kita. Bersemayam iman kita. Nah, saya kadang kalau lagi ngomong begini, ada pasangan suami istri yang konsultasi sama saya sama istri. Ustadz, tapi Ustadz nggak ngalamin. Saya nggak perlu ngalamin untuk memahami itu. Saya bilang gitu. Ratusan pasang Bunda datang ke rumah saya, ketemu sama saya sama istri. Problemnya beraneka macam, tapi solusinya akan selalu sama. Itu Islam. Dan selama ini kan kita berislam cuma ikut-ikutan. Ketika masuk bulan Ramadan ya puasa-puasa gitu kan. Kita nggak memahami esensinya. Makanya saya tanya tadi, kenapa kita puasa? Bunda jawab apa? Kewajiban. Betul. Yang akhirnya apa? Hanya menjadi sebuah pelepas kewajiban saja. Tapi ketika ditanya, kenapa kita puasa? Karena Allah pengen saya menjadi orang yang bertakwa, Rusad. Itu beda levelnya. Berarti dia punya knowledge, punya pengetahuan, dia paham. Berarti dia puasa bukan hanya sebatas kewajiban, tapi sarana untuk membuat dia menjadi lebih baik lagi. Lebih bisa sabar, lebih bisa bersyukur. Apa arti dari takwa? Takwa itu sederhananya hati-hati Bunda. Hati-hati. Kenapa saya katakan takwa itu bahasa lainnya adalah hati-hati? Definisi hati-hati berarti kita hati-hati dalam bersikap, berucap, dan bertindak terhadap siapapun. Kenapa? Karena selalu merasa dilihat oleh Allah. Bunda, saya mau tanya. Bunda, tolong pikirkan, ya, kan rumah kita ada CCTV. Kalau rumah kita ada CCTV, mungkin tidak asisten rumah tangga berbuat salah. Kemungkinannya masih ada, tapi umumnya itu tidak. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh kita. Apalagi kalau kita orangnya adalah attention to detail. Orangnya senang detail, senang rinci, senang ngecek. Yang setiap hari selalu dicek record dari CCTV-nya. Bahkan di luar pun dipantau sama kita. Saya katakan, pasti asisten rumah tangga kita nggak akan berbuat salah. Bukankah Allah melihat kita 24 jam dalam terjaga dan tidurnya kita? Betul? Nah, sekarang belajar untuk memahami Allah itu selalu memperhatikan kita, dan semua luka yang kita rasakan adalah cara Allah menyayangi kita, menggugurkan dosa-dosa kita, menaikkan derajat kita, dan juga mengajarkan kepada kita agar kita tidak berbuat hal yang sama kepada orang lain. Itu understanding namanya. Kalau sudah punya pemahaman seperti itu, nanti muncul yang keduanya. Apa? Acceptance. Apa? Menerima. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Kenapa Bunda masih susah menerima rasa sakit hati dan kecewa dari orang lain? Karena tidak bisa mengambil hikmahnya. Nggak bisa belajar dan nggak bisa memahami bahasa cinta Allah kepada kita. Akhirnya apa? Disakiti, aku nggak terima, harus aku balas. Kan gitu. Dendam kan akhirnya? Capek nggak sih Bun?
Lelah. Sayang-sayang dong sama badan kita sendiri. Sayang-sayang sama hati kita. Karena Allah tuh begitu sayang sama kita, masa kita nggak sayang sama badan? Banyak loh, saya mendapati Bunda, orang-orang yang tampilan secara fisiknya rapi, tapi ternyata hatinya rapuh. Bukankah itu kebanyakan dari kita? Kenapa dia rapuh? Karena banyaknya luka yang disimpan sama dia bertahun-tahun. Wajah, mata, sikap sama apa yang keluar dari lisan, dengan izin Allah, di depan mata saya tidak bisa bohong. Di depan mata saya tidak bisa bohong. Bukankah kita datang ke sini, nggak semuanya benar-benar karena pengen ngaji. Ada yang membawa masalah dan ujiannya sendiri ke sini kan? Nggak perlu saya sebutkan siapa-siapanya ya. Iya kan? Karena pengen tahu, saya pengen pulih, saya pengen sehat. Saya pengen sehat secara mental. Saya tidak mau lagi menjadi orang yang terlalu baperan. Saya tidak mau lagi menjadi orang yang membawa kemana-mana luka dan kecewa. Saya tidak mau. Saya pengen sehat. Saya pengen pulih. Saya pengen mental saya itu kembali pulih sebagai seorang wanita. Bisa terlihat kok dengan izin Allah. Makanya saya sampaikan ini sebagai penutup, biar kita sama-sama belajar. Ada 4 tahapannya. 1, understanding, pahamin Bunda. Bukankah ketika kita menasehati anak kita juga kita ingin dipahami bahwa nasihat kita bukan bentuk marahnya seorang ibu, tapi bentuk sayangnya seorang ibu kepada anak. Allah pun demikian sama kita. Nah itu tinggal kemudian kita menerima. Kenapa harus menerima? Kenapa harus menerima? Karena kita nggak punya pilihan yang lain kecuali menerima itu sebagai takdirnya Allah. Bukankah bagian dari iman adalah kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah? Betul? Berarti semua ketetapan yang terjadi sudah Allah tetapkan. Semua luka, kecewa, dan sakit hati sudah Allah tuliskan. Kita hanya tinggal menerima bahwa itu terjadi bentuk kasih sayang Allah kepada saya. Saya tahu itu susah Bunda. Makanya kalau untuk bab 2 hal ini, itu butuh satu amalan di Quran surat ke-20 ayat 132. Apa kata Allah? Salat dan sabar. Apakah orang yang sabar diam? Enggak. Orang yang sabar itu dia akan mengintrospeksi dirinya. Makanya di dalam sholat, selesai sholatnya nggak akan buru-buru. Ngapain? Duduk merefleksikan diri. Itulah dari awal sampai tengah tadi, saya mengajak kita sama-sama berintrospeksi diri. Karena apa? Nanti berkaitan dengan proses penerimaan kita dan memahami setiap takdir Allah. Kalau di awal tadi kita nggak bisa ngikutin dan nggak bisa melakukan proses refleksi diri, jangan berharap kita bisa menerima takdir Allah sebagai takdir terbaik dan kasih sayang Allah sebagai cinta terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mustahil. Bunda akan selalu jatuh pada lubang dan luka yang sama, berulang. Sayang Bunda, habis waktu hidup kita kalau hanya harus jatuh masuk ke dalam lubang yang sama. Capek kita, lelah. Bukankah kita diminta untuk produktif? Bukankah kita diminta untuk apa? Menjadi sosok yang terbaik buat anak-anak kita. Dan bahkan tampil prima di depan suami kita. Itu tugas kita. Kalau Bunda memendam selamanya luka dan kecewa, dan tidak melepaskan itu, tidak kembali pulih dengan cara memahami bahwa semua luka dan kecewa itu maunya Allah, semua takdir-takdir Allah itu baik, dan kemudian belajar untuk acceptance. Sederhananya gini, ketika suami jengkelin Bunda, bikin kita kesel, bikin hati kita jengkel, kesel, pengen marah gitu ya, keras kepalanya dia, cueknya dia, dan lain sebagainya, rabah hati kita. Orang yang acceptance itu ada pada level kalimat, ya Allah, surgamu itu sangat mahal, maka sabar-sabarkan hati ini, lapang-lapangkan jiwa ini. Pernah nanya nggak Bun? Atau pernah memikirkan nggak apa sih syarat masuk surganya Allah? Hah? Apa syarat masuk surga Allah? Oke, itu spesifik perempuan ya. Globalnya dulu. Laki-laki perempuan. Ayat pertama yang membahas tentang surga itu surat Al-Baqarah surat kedua ayat 25. Kata Allah, "Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat." Orang yang punya iman, kita beriman, sudah muslim. Yang kedua punya bekal amal solih. Apa kata Allah? Mengalir nanti di bawahnya sungai-sungai yang indah. Di mana ya sungai-sungai itu mengalir? Di atas surga-surganya kita.
Berarti syarat masuk surga, satu punya iman, kedua punya bekal amal soleh. Baru itu global, dibuat spesifik. Bagaimana seorang istri bisa masuk ke dalam surganya Allah? 4 syaratnya. Satu, dia puasa Ramadan. Kedua, sholat 5 waktu. Ketiga, menjaga kehormatan. Keempat, taat kepada suami. 1, 2, 3, 4. Mana yang paling susah? Taat sama suami. Pertanyaan saya, kenapa taat sama suami jadi susah? Bukan ya susah aja bunda, bukan jadi susah. Saya menjelaskan. Karena poin 1, poin 2 untuk ketaatan kepada Allah hanya sebatas melepas kewajiban. Kenapa saya katakan, kenapa taat sama suami susah? Beliau mengatakan katanya, ini saya sambungkan ya. Kata beliau, iya susah aja. Saya mau tanya, suami Anda Fir'aun bukan? Serius bunda? Bukan kan? Lantas seorang Asia saja masih bisa taat kepada Fir'aun, yang seburuk-buruknya manusia di muka bumi bunda. Hobinya apa Firaun? Membunuh orang, bayi dibunuh. Suami kita pernah membunuh orang tidak? Tidak pernah. Suami kita tidak pernah membunuh orang sama sekali kecuali membunuh perasaan seorang istri. Betul? Makanya bunda, Asiyah ini wujud konkret nyata. Belajar sabarnya seorang wanita. Jadi bukan hanya ngelihat Asiyahnya saja bunda, tapi lihat siapa suaminya. Suaminya adalah sosok manusia dengan segala keburukan di muka bumi. Sekarang lihat suami kita, apakah seperti Fir'aun? Tidak. Kalau suami kita nggak seperti Fir'aun, pertanyaannya, kenapa nggak bisa sabar? Betul kan? Nah, pertanyaan kedua. Ini tentang 2 hal ini. Dan kaitan amalannya adalah sholat dan sabar. Saya mau tanya gini, Allah baik nggak sama kita bun? Banget, baiknya banget. Saya mau tanya, apakah ketika kita berbuat dosa, membicarakan keburukan orang lain, tiba-tiba mulut kita jadi sumbing? Enggak. Ya. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak halal lewat mata kita, tiba-tiba mata kita juling? Enggak. Ya. Terus ketika kita bikin satu grup ya isinya 10 orang berjalan berganti bulan, tiba-tiba 2 orangnya nyebelin, bikin grup baru 8 orang, yang 2 nggak dimasukin, di dalam digibahin yang 2 orang, ngetik kata-kata yang nggak enak ya kan, yang bikin sakit hati dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, dibikin stroke nggak jari kita? Enggak. Saya mau tanya, kalau Allah tidak pernah membalas secara langsung segala kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan, dan Allah begitu sabarnya melihat kita melakukan kemaksiatan dan dosa, pertanyaan saya, terus kenapa kita nggak bisa sabar ketika orang lain menjadi ujian buat kita? Jawab. Iya kan? Loh, Allah maha baik toh. Semua kehidupan kita diberikan. Iya. Mau kita lagi maksiat, Allah kasih rizki. Betul? Mau kita lagi nggak taat sama Allah, Allah biarkan detak jantung kita tetap berdegup. Coba bayangin, kita nggak sholat 1 waktu, dibuat detak jantung kita berhenti 1 menit. Anfal bunda. Betul kan bun? Coba. Tapi tidak dilakukan sama Allah, walaupun kita bermaksiat dan Allah masih sebaik itu, Allah sesabar itu. Pertanyaan saya, terus kenapa nggak bisa sabar ketika orang menjadi ujian buat kita? Kenapa bun? Kenapa? Orangnya nyebelin. Loh, bukannya bunda selama ini sama Allah juga nyebelin? Nah itu kan dibalas sama Allah. Kalau ketemu orang yang nyebelin, introspeksi diri, jangan-jangan saya juga di hadapan Allah nyebelin. Saya pakai kata-katanya beliau biar lebih gampang memahaminya ya, gitu. Itu kita refleksi diri bunda. Akhirnya apa? Itu bagian dari understandingnya kita, memahami setiap maksud dan takdir Allah. Kemudian apa? Acceptance, belajar untuk menerima. Yang nyebelin itu bukan hanya orang lain ke kita. Sometimes sikap kita juga nyebelin ke orang lain. Rata-rata bisa nyetir mobil ya? Oh, ada yang bisa ya? Oke, ada yang bisa, ada yang enggak. Oke, buat yang bisa, beberapa kali saya dapetin ketika ngantri, salah satunya yang saya ceritakan di gerbang tol Pasteur. Saya sudah ngantri, ada ibu-ibu pakai mobil hatchback yang tadinya mau masuk ke kiri, dia tiba-tiba mau masuk di depan moncong mobil saya. Saya buka kacanya, dia juga buka kaca. Gitu. Saya bilang apa? Ibu, maaf ngantri. Apa dia bilang? Suka-suka saya, sama-sama bayar. Saya bilang apa? Oh silahkan ibu, saya nggak mau panjang urusan sama makhluk ras terkuat di muka bumi daripada jadi masalah, gitu ya. Nah, jangan berharap
Orang yang sudah seperti itu sikap di jalan atau kepada siapapun akan tetap mendapatkan sikap perilaku baik sama orang lain. Tapi masalahnya kita susah untuk introspeksi diri. Iya kan? Gitu. Tadi saya bilang, kenapa kita nggak bisa sabar dengan ujian orang lain? Kata beliau bilang, orangnya nyebelin. Loh kan kita juga nyebelin di hadapan Allah. Iya kan? Dan sometimes sikap kita juga nyebelin kepada orang lain gitu. Tapi kita nggak sadar. Saya katakan, kata Umar bin Khattab, hisablah diri kita sebelum Allah menghisab diri kita. Nah, itu bagian dari konsep understanding dan acceptance. Yang ketiga apa? Forgiving. Apa? Memaafkan. Susah ya? Susah. Nah, nomor 3 ini kita jadi susah untuk memaafkan orang. Kenapa? Ini nomor 1, nomor 2-nya nggak kelakuan, nggak terrealisasi. Kita nggak paham maksudnya Allah apa. Kita nggak bisa menerimanya. Akhirnya susah maafin. Kenapa kita susah maafin suami? Iya, nyebelin. Iya, itu sikapnya dia. Saya pakai kata-katanya Bunda ya. Suami kita nyebelin dan kita nggak bisa maafin. Pertanyaannya, kenapa kita nggak bisa maafin? Karena ada ekspektasi. Tahu nggak ketika kita berekspektasi sama pasangan? Artinya berarti kita membiarkan hati kita terluka dengan sengaja. Betul kan? Sadar nggak? Nggak sadar. Karena apa? Perempuan itu makhluk validasi. Makanya ketika pakai baju-baju yang lucu-lucu dan bagus-bagus begini, ketika nongki sama besti apa? Ih, Masya Allah, Jeng, ini kan baju yang model baru ya, gitu. Jangan Jeng ya, Jeng mah kesannya ibu-ibu banget ya. Gitu. Sis, Masya Allah bajunya. Oh iya, Alhamdulillah, suami aku yang beliin. Dia butuh validasi. Saya mau tanya, kenapa ada wanita yang haus dengan validasi seperti itu? Kenapa ada wanita yang haus dengan validasi seperti itu? Karena dia tidak mendapatkan validasi yang merupakan kebahagiaan bagi hatinya di dalam rumah. Dari siapa? Suaminya. Akhirnya dia mencari validasi dari besti-bestinya. Makanya saya bilang tadi, Bunda lebih senang stay di rumah atau hangout? Hangout. Kebaca. Maksud saya gini, saya Bunda, proses verifikasi ini bukan hanya saya melihat dengan mata, tapi saya juga dialogkan dengan majelis-majelis talim sosialita yang ada di Bandung dan di Jakarta, beberapa yang sudah mengundang saya. Dan itu betul. Problemnya mereka harus keluar rumah, ketemu dengan besti karena di rumahnya sejuk ber-AC, tapi suasananya horor. Gak nyaman. Betul kan? Akhirnya butuh apa? Butuh untuk melepaskan kepenatan, capek, lelah, ya. Akhirnya ketemu sama teman. Saya mau tanya, yang nanti dihisab sama Allah itu tentang kita sama besti atau kita dengan pasangan? Kembalilah ke rumah, ya. Kembali ke rumah. Iya. Bukan berarti nggak boleh main ya. Saya mempersilahkan istri saya main. Kemarin sore sama salah seorang saudara kita di sini, beliau perawatan. Saya biarkan, silakan, nggak apa-apa sayang. Karena apa? Perempuan juga butuh untuk me time, betul? Tapi kan bukan kebablasan. Itu loh maksud saya. Kebablasan yang akhirnya apa? Membicarakan curhat. Aku tuh lagi jengkel sama suamiku. Dia tuh begini. Hei, dia laki-laki yang ngasih Anda nafkah. Kok keburukannya dibuka? Gitu loh. Betul gak? Bisa beli baju ini walaupun punya bisnis, ya. Tapi kan suami tetap memberikan nafkah. Ya. Modal dan izin kita bisa berbisnis itu pun dari suami. Kalau suami nggak ngizinin dan nggak ridho, rusak itu, hancur itu bisnisnya. Kenapa? Allah nggak ridho kepada kita saat melakukan sebuah bisnis. Artinya apa? Pelajarannya, kita harus tetap respect kepada suami sebagai seorang istri, bukan karena kita sudah dibahagiakan, tapi karena kita sadar bahwa taatnya istri kepada suami adalah perintah Allah. Makanya saya tanya tadi, kenapa taat sama suami susah? Kata beliau, iya susah aja. Kalau kita sadar bahwa perintah taat kepada suami adalah perintah Allah, nggak mungkin susah. Kenapa saya katakan nggak mungkin susah? Karena sadar yang membalas semua kebaikan yang saya lakukan sebagai seorang istri bukanlah suami, tapi Allah. Kalaupun sikap suami jadi baik, itu wasilah aja.
Wasilah aja. Untuk apa? Saya bisa lebih bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, suami yang bisa memuliakan saya sebagai seorang istri. Akhirnya apa? Kalau sudah understanding dan acceptance, Bunda, itu krusial banget dua hal itu. Maka forgivingnya akan gampang. Nah, terakhir, kalau sudah mudah untuk memaafkannya, ini yang terakhir. Apa? Rilis. Apa yang dirilis? Emosinya. Dilepasin, Bunda. Pernah nggak ngerilis emosi? Hah? Sering, tapi nggak sembuh-sembuh. Ya, sering ngerilis emosi tapi nggak sembuh. Kenapa? Karena ngerilis emosinya salah. Gimana umumnya para wanita ngerilis emosi? Ngomel. Itu bukan rilis emosi. Rilis emosi itu ketika kita duduk seba'da sholat, masih pakai mukena, apa yang kita katakan? Ya Allah, laki-laki yang sekarang menjadi suamiku adalah laki-laki yang kau takdirkan di Laul Mahfud sebagai pendampingku. Saya sadar bahwa suami saya punya kekurangan, sebagaimana saya pun punya kekurangan sebagai seorang istri. Maafkan kekurangan suamiku dan perbaiki diriku sebagai seorang istri agar bisa lebih taat dan patuh kepada suamiku. Karena saya sadar, ya Allah, tidak ada pintu yang paling besar bagi saya sebagai seorang istri untuk masuk ke dalam surgamu kecuali taat dan patuh kepada suamiku. Itu rilis. Bisa mengatakan seperti itu karena dia sudah melalui 3 fase: understanding, acceptance, and then forgiving. Kalau belum keluar kalimat seperti itu, Bunda, artinya kita belum berdamai dengan diri kita sendiri, maka luka itu akan terus menganga dan ada di dalam diri kita. Sampai kapan? Sampai kita paham bahwa semua takdir Allah itu baik dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada kita sedikit pun. Itu yang bisa saya sampaikan, Bunda, pada kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan katsir, Bunda, semuanya, keluarga besar dari Sahaja Community. Semoga bisa bersilaturahmi dan berkolaborasi di lain kesempatan. Makasih banyak, Bunda, semuanya sudah hadir juga. Salam untuk keluarga, salam untuk suami. Semoga saya mendoakan Bunda bukan hanya sehat afiat secara fisik, tapi juga sehat mental, dan juga yang paling penting sakinah bersama dengan keluarga sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dilimpah curahkan rahmat, ampunan, hidayah, taufik, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalani kehidupan kita yang sebentar ini. Jazakumullah khairan katsir. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.